ini untuk di bab 12 membahas mengenai interupsi, yang itu adalah pengembangan dari antarmuka dasar, yang itu ada di bab 10 ya, bab 10. Waktu kita mendiskusikan mengenai antarmuka dengan memori. Nah, di sini di extend adalah suatu teknik yang disebut sebagai interrupt process I/O. Sorry, bab 10 ya, bukan bab 9. Bab 11, sorry, bab 11 itu I/O, bab 10 itu memori. Saya kebalik. Ya. Oke, interupsi ya itu adalah suatu prosedur yang diinisiasi oleh hardware, yang mana sesuai dengan namanya itu adalah menginterupsi atau memotong apapun yang sedang dikerjakan oleh prosesor. Oke, kemudian struktur dari interupsi di mikroprosesor keluarga Intel itu juga kemudian diskusikan di bab 12 ini. Kemudian nanti harapannya ini setelah menyelesaikan bab 12 ini bisa menjelaskan struktur interupsi, kemudian juga ada interupsi secara software, dan juga kaitannya dengan flag register, ya, flag register, ya, yang mana ada dua flag yang berpengaruh terhadap interupsi. Kemudian juga mengembangkan interrupt service procedure, yang di sini tujuannya adalah untuk mengendalikan perangkat yang memiliki kecepatan jauh lebih rendah, jauh lebih rendah daripada prosesor, ataupun juga eksternal peripheral ya umumnya dihubungkan dengan perangkat atau port komunikasi, ada serial, ada paralel, atau ada USB dan lain sebagainya. Kemudian juga ada struktur interrupt menggunakan chip 8259A, yaitu chip programmable interrupt controller, dan beberapa teknik yang lain. Oke. Kemudian yang terakhir itu sudah contoh itu ya, bagaimana menggunakan atau operasi dari real time clock. Ya mungkin nanti saya cenderung sampai ke teknik-teknik bagaimana mengexpand atau mengextend interupsi di dalam sistem komputer. Oke, yang pertama pemrosesan interupsi dasar ini yang terjadi seperti apa, dan apa toh gunanya. Nah, ini dicontohkan dengan di bab 11 itu ya. Contohnya adalah keyboard. Ya, keyboard. Pada saat di bab 11 itu ada contoh menggunakan PPI 8255 yang digunakan untuk
menginterface antara prosesor dengan keyboard. Nanti bisa dibaca di sana. Oke. Keyboard itu jelas suatu perangkat yang memiliki tingkat pemrosesan rendah. Karena apa? Umumnya kan tergantung pada usernya ya. Ya mungkin kalau ada yang bisa ngetik cepat, ya katakanlah 1 detik bisa sekian kata. Tapi itu tetap masih jauh lebih lambat dibanding prosesor. Karena kalau hitungannya prosesor itu sudah megahertz ya. Yang paling rendah pun katakanlah 5 megahertz itu ya sudah ukurannya adalah mega. Sementara kalau manusia yang ngetik saja baru mungkin belasan karakter ya per detik. Ya, itu jelas jauh kecepatannya. Nah, interupsi itu memungkinkan prosesor untuk mengeksekusi atau mengerjakan hal lain, sementara user, dalam hal ini adalah interface-nya adalah keyboard, itu sedang ya memikirkan apa yang akan dituliskan. Ya, jadi daripada kemudian menunggu, tidak melakukan apapun, prosesor itu bisa mengerjakan yang lain dengan menggunakan teknik interupsi ini. Nah, yang terjadi ini kalau di bab 11 kemarin itu adalah ada debouncer ya, itu kalau tombol di keyboard itu dipencet dan kemudian keyboard akan mengirimkan sinyal interupsi ke mikroprosesor. Ini salah satu cara ya di keyboard seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ada ilustrasi di mana ada program dan juga ada 2 interupsi, yaitu keyboard interrupt dan printer interrupt. Yang mana kalau di situ digambarkan yang diarsir atau interupsi itu memotong atau memotong program utama yang sedang running. Nah, yang dilakukan oleh interupsi itu adalah melakukan hal yang sederhana dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, kalau di situ sudah digambarkan bahwa interupsi itu hanya terjadi pada bagian kecil saja. Cuman mungkin berulang kali. Ya, kalau kita lihat berulang kali itu ya, ada keyboard, ada printer, itu terjadi menginterupsi program utama berulang kali. Tetapi yang dikerjakan hanya sederhana dan singkat. Nah, itu intinya interupsi. Ya, interupsi. Nah, siapa tahu sebenarnya yang menghandle atau menangani interupsi itu disebut sebagai interrupt service procedure. Kalau di ilustrasi ini ada 2, yaitu ada keyboard dan printer. Nah, keyboard sendiri mungkin hanya
mengurusi atau menangani data yang diterima melalui, ya kalau kita kembali ke bab 11, itu ada PPI 8255. Hanya membaca itu saja. Atau kalau kemudian untuk yang printer interrupt, itu berarti pada saat printer menyampaikan bahwa printer itu siap untuk mencetak. Maka yang dilakukan di interrupt service procedure untuk printer itu adalah sekedar mengirimkan apa yang mau dicetak. Selanjutnya apa? Kembali. Ya, intinya kalau suatu interrupt service procedure itu selesai, maka akan kembali ke apa yang dieksekusi oleh prosesor sebelumnya. Atau dalam hal ini, di ilustrasi ini adalah main program. Itu. Nah, di Intel, prosesor Intel itu ada dua pin yang digunakan untuk menerima permintaan interupsi dari perangkat di luar mikroprosesor, yaitu pin INTR dan NMI. Kemudian juga ada satu pin, yaitu interrupt acknowledge atau INTA, yang mana ini active low. Ini gunanya adalah untuk meng-acknowledge, atau intinya memberitahu perangkat yang meminta interupsi bahwa interupsinya itu diterima oleh prosesor. Selain itu, prosesor juga punya software interrupt. Ya, software interrupt. Jadi ada dua jenis interupsi, yaitu interupsi software dan interupsi hardware. Nah, kalau interupsi software itu dibangkitkan oleh instruksi-instruksi, ada instruksi INT atau interrupt, kemudian INTO atau interrupt overflow, if overflow. Jadi terjadi interupsi ketika suatu proses itu atau suatu instruksi itu mengakibatkan overflow. Kemudian juga ada interrupt 3 dan ada bound. Ya. Bound itu bisa menyebabkan interupsi. Nah, nanti kita bahas berikutnya. Kemudian juga ada flag yang terkait dengan interupsi, yaitu ada dua, yaitu interrupt flag dan trap flag. Kemudian ada instruksi yang ini digunakan di dalam interrupt service procedure, yaitu IRET atau interrupt return, ya, atau return from interrupt. Atau IRET-D itu kalau kita punya prosesor 32 bit ke atas, ya, atau ada IRET-Q itu kalau yang 64 bit. Nah, teknik interupsi itu melibatkan pada suatu bagian memori, ya. Melibatkan memori, ya, ini melibatkan memori yang mana di dalam memori itu ada yang disebut sebagai interrupt vector table. Interrupt vector table itu suatu tabel yang berisi interrupt vector. Ya. Jadi semua interupsi, baik itu software maupun hardware, itu nanti akan dilihat
di dalam tabel interrupt vector, ya, tabel interrupt vector table, untuk menemukan apa interrupt vector. Interrupt vector itu apa? Ya, nanti kita bahas. Yang pertama adalah interrupt vector table. Di mana lokasinya? Lokasinya ada di, kalau ini kita bicara real mode ya, itu adalah 1 kilo pertama. Jadi dari alamat 0 sampai 3FF. Yang mana di dalam tabel ini terdapat 256 yang masing-masing berukuran 4 byte. Vektornya itu 4 byte. Ya, isinya apa toh? Isinya intravektor tadi. Intravektor tadi isinya apa? Alamat, segmen dan offset dari interrupt service prosedur. Jadi kita punya tabel di memori yang mana isinya adalah alamat-alamat dari setiap interrupt service prosedur. Lokasinya di mana? Ya, lokasinya di mana? Nah, ini gambaran dari di dalam Intel itu peruntukannya ya. Di dalam tabel tadi, interrupt vector table itu berisi vektor-vektor untuk masing-masing jenis atau tipe. Ya, kalau di sini disebut sebagai tipe dari interupsi 0, 1, 2, 3 sampai 255. Yang mana di sini ada 32 ini ya, 32 interrupt vector. Ya, berarti dari 0 sampai dengan 80. Alamat 0 sampai dengan alamat 80 heksadesimal ini sudah di reserve oleh Intel. Ya, kita tidak boleh menggunakan alamat 0 sampai 80 atau interrupt tipe 0 sampai tipe 31. 0 sampai 31 itu tidak boleh. Ya. Karena di situ sudah digunakan oleh Intel. Tapi bisa nggak kita timpa? Ya bisa, itu di memori. Ya, letaknya itu di memori, bukan di ROM yang itu tidak bisa ditulis ya. Kalau ini di memori berarti kita bisa sebenarnya bisa mengubah apapun itu bisa kita ubah. Cuman ya kalau kesepakatan ya 32 pertama itu sudah dipakai oleh Intel. Kemudian sisanya yang 224 itu bisa kita gunakan secara bebas. Nah, kalau kita bicara EMU 8086 itu emulasinya menggunakan DOS. Maka kalau kita kembali ke semester yang lalu di praktikum itu membahas mengenai interupsi ya. Itu ada interupsi DOS 21. Nah, itu interupsi sebenarnya user ya, untuk user, tapi dalam hal ini adalah usernya adalah sistem operasi yaitu DOS. Yaitu layanan-layanan yang disediakan oleh sistem operasi melalui interrupt tipe 21 heksadesimal. Nah, setiap vektor tadi, ya, interrupt vektor tadi berisi 4 byte yang mana 2 byte pertama itu adalah offset dan 2 byte berikutnya adalah segmen. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada offset dan ada segmen. Nah, yang mana toh yang dipakai oleh Intel itu mulai dari tipe 0, ini adalah divide error, itu terjadi ketika operasi-operasi aritmatika itu menghasilkan pembagian atau disebabkan oleh pembagian dengan angka 0.
Nah, itu nanti akan otomatis akan terjadi interupsi tipe 0. Kemudian tipe 1 ini untuk single step itu atau trap ini terjadi setiap selesai mengeksekusi satu instruksi. Terjadi ketika apa? Ketika trap flag-nya berisi 1, bernilai 1. Ya. Tetapi pada saat terjadi interupsi 1, tipe 1, di dalam interrupt service prosedur dari single step ini nanti akan mengenolkan trap flag-nya. Ya, supaya apa? Supaya interrupt service prosedurnya itu bisa dieksekusi dengan kecepatan penuh. Artinya apa? Tidak ada trap atau tidak terkena interupsi lagi. Nah, ini tidak terkena interupsi lagi. Kemudian tipe 2. Tipe 2 ini untuk non-maskable interrupt. Ini ketika pada saat input pin NMI itu logic 1, bernilai 1. Maka akan terjadi tipe 2 ini. Yang ini tidak bisa di-disable. Ini tidak bisa ditolak. Ya, NMI ini tidak bisa ditolak oleh prosesor. Meskipun interrupt flag-nya itu bernilai 0 atau artinya di-disable. Ya, di-disable itu. Meskipun di-disable interrupt-nya, tetapi NMI tetap tidak bisa diabaikan oleh prosesor. Oke, berikutnya ada tipe 3 atau ada instruksinya adalah interrupt 3. Ini biasanya digunakan untuk debugging, ya, breakpoint. Ya. Artinya apa? Kalau kita sisipi instruksi interrupt 3 di dalam program, maka nanti akan berhenti, ya, break. Ya, programnya akan berhenti. Nah, ini kalau sering menggunakan debugging itu kita bisa, kalau di bahasa C, bahasa tingkat tinggi ya, bahasa tingkat tinggi, bahasa C, bahasa mungkin Pascal, Delphi dan lain sebagainya, itu ada fasilitas untuk breakpoint. Breakpoint ini menggunakan interrupt 3. Kemudian ada tipe 4, ini adalah overflow. Overflow ini digunakan bersama dengan interupsi INTO atau interrupt if overflow. Itu mengambil flag dari overflow flag, ya, di register flag. Oke. Kemudian ada tipe 5, ini digunakan untuk bersama dengan instruksi bound. Ya, bound itu adalah membandingkan antara register AX dengan atau AX dan lain sebagainya, ya, tergantung arsitektur dari prosesornya, 16, 32 atau 64, dengan suatu data atau sebenarnya datanya itu dalam bentuk batas atau range atau jangkauan atau interval. Intinya adalah bahwa jika nilai dari register AX itu di luar batas pada memori, batas yang ada di memori, maka akan menyebabkan interrupt tipe 5. Biasanya ini digunakan untuk checking array. Array itu kan punya indeks. Ya, array itu punya indeks. Nah, di dalam program kita bisa mengecek menggunakan instruksi bound untuk mengecek sebelum kita mengakses, ya, sebelum diakses ke memori, mengecek apakah indeksnya itu berada di dalam range indeks dari suatu array. Katakanlah kalau kita deklarasikan array
berisi 10 elemen. Berarti kan kita sebenarnya punya alamat ya, dari kalau indeksnya 0 itu alamatnya di katakanlah alamat 0. Indeks 1 di alamat mungkin lewat 2 gitu ya, di alamat 2. Berarti masing-masing satu elemen itu 2 byte. Berarti kita bisa ngecek nanti bahwa kalau ada 10 elemen, berarti batasannya adalah dari 0 sampai dengan 19. Ya, batasannya kan itu. Atau karena 10 tadi ya, indeksnya 10 ya, berarti kita cukup dari 0 sampai 9 ya. Batasannya yang disimpan di dalam memori batasannya adalah 0 dan 9. Kemudian nanti akan dicek dengan register AX yang mana isinya adalah indeks yang kita maksudkan. Nanti akan dicek apakah itu di luar range atau tidak. Kalau di luar range maka nanti akan terjadi interupsi tipe 5. Itu ada nasi sama ayam ketek. Oke, berikutnya adalah tipe 6, ini adalah invalid output. Ini kalau ada output yang tidak dikenali oleh prosesor. Bisa nggak ini ya? Ya bisa, jelas bisa, karena kita bisa istilahnya crafting. Crafting itu menyusun instruksi secara manual. Nah, itu kita bisa buat salah, itu juga bisa. Kemudian ini tipe 7 ini koprosesor ya, kaitannya dengan koprosesor. Kalau tidak ada maka terjadi interupsi 7. Ini kemudian tipe 8 ini double fault ketika 2 interupsi itu terjadi ketika yang diakibatkan oleh satu instruksi. Satu instruksi itu mengakibatkan 2 interupsi yang lain. Nah, ini akan terjadi interupsi tipe 8. Berikutnya tipe 9 ini koprosesor dan seterusnya. Saya kira ini bisa bisa dipelajari lebih detail di dalam textbook. Karena memang ini kita tidak banyak akan bersinggungan dengan tipe-tipe interupsi ini, apalagi kalau ini GPF General Protection Fault, itu sering terjadi kalau dulu masih Windows 95 itu ya. Kalau sekarang mungkin ini nggak begitu, kalau yang sudah Windows 10 ini jelas jarang terjadi. Ini intinya adalah ketika ada program yang melanggar privilege-nya. Intinya apa? Mengakses alokasi memori yang bukan miliknya. Atau kalau di Linux itu biasanya apa? Segmentation fault, ya, segmentation fault. Ya. Itu kalau di Linux itu biasanya terus ada muncul core dump. Nah, itu tipe ini yang terjadi. Oke, kemudian ini protection juga, ini sama di protection. Terus ini nanti detailnya silakan dibaca. Kalau masih penasaran, saya kira bisa dibaca. Oke, saya lanjutkan saja mungkin ke ini software interrupt atau instruksi yang mengakibatkan interupsi. Itu ada bound into atau interrupt if overflow, into, INT 3, dan IRET atau interrupt return. In dan interrupt 3 itu mirip, hanya saja yang interrupt 3 ini 1 byte saja ini. Ini ukurannya 1 byte, tapi kalau ini 2 byte. Atau yang lainnya itu 2 byte. Bound dan interrupt if overflow ini conditional. Ya, bisa terjadi interupsi atau tidak. Kemudian ini IRET. Oke, itu interrupt 3 tadi untuk breakpoint ya, interrupt 3 tadi untuk breakpoint. Sehingga ini kalau
Karena ukurannya cuma satu byte, ini mudah untuk menyisipkan ke dalam program. Oke, bound tadi sudah saya sampaikan untuk memeriksa ya suatu nilai itu apakah berada di dalam range suatu nilai pada memori. Kemudian ini interrupt if overflow, tadi juga saya sampaikan. Nah, kemudian ada interrupt. Nah, interrupt itu harus dibarengi dengan tipenya n. Ya, tipenya itu dari 0 sampai 255 desimal atau 0 sampai dengan FF. Ya. Di mana n ini adalah vektor number. Interrupt 3 ini juga ini breakpoint tadi ya sudah saya sampaikan. Kemudian interrupt return ini sebenarnya sama dengan read atau var read. Nah, kenapa harus ada var? Nah, karena ini sudah intersegmen, bukan intrasegmen tapi intersegmen. Sehingga yang terjadi apa? Nanti code segmen dan instruction pointer itu akan disimpan di dalam stack. Ya, karena var read atau intersegmen prosedur yang sudah berbeda segmen, sebenarnya sudah berbeda segmen. Nah, bedanya nanti antara iRead dengan read, bedanya adalah kalau read itu tidak menyimpan flag register, tapi kalau iRead itu menyimpan flag register. Oke, nah ini pada real mode interupsi itu terjadi atau sebelum dilakukan interupsi atau kita perlu mengecek sebenarnya sumbernya itu dari mana toh. Tapi ini otomatis dilakukan oleh prosesor. Jadi setiap kali prosesor itu menyelesaikan eksekusi suatu instruksi, maka prosesor akan menentukan apakah sudah terjadi interupsi atau tidak. Dari mana itu? Yang pertama, akibat dari instruksi, eksekusi instruksi itu sendiri. Ya, jadi kalau tadi ada instruksi bound, ya, instruksi bound itu setelah selesai dieksekusi, bisa jadi menimbulkan interupsi. Nah, itu di langkah pertama ini tadi. Kemudian yang kedua, single step. Single step itu dari mana? Dari trap flag. Kemudian NMI. Ya, kalau NMI ini dari pin, ya, pin tadi ya. Atau kemudian yang nomor 4, koprosesor segment overrun. Nah, ini kaitannya dengan koprosesor. Kemudian ada interrupt request dari pin juga, ini eksternal, jadi nomor 3 dan nomor 5 ini eksternal. Kemudian yang terakhir adalah yang software, yang dibangkitkan oleh software, yang dibangkitkan oleh software. Nah, ini itu berarti ada instruksi interrupt, ada instruksi INT. Nah, kalau salah satu atau lebih dari 6 tadi ya, 6 pengecekan tadi, 6 pengecekan tadi itu aktif, maka yang terjadi adalah prosesor akan mempush flag register ke dalam stack. Kemudian interrupt flag dan trap flag itu dinolkan. Supaya apa? Supaya tidak terganggu. Masuk interupsi diinterupsi gitu ya. Interupsi diinterupsi. Nah, itu aneh-aneh ya. Jadi pada saat prosedur interupsi itu dieksekusi tidak terjadi interupsi.
Sehingga apa ini? Interrupt flag dan trap flag itu dinolkan. Interrupt flag itu gunanya untuk mendisable interrupt request, bukan NMI ya. Kalau NMI itu memang tidak bisa dicegah, tidak bisa di disable. Atau kemudian juga kalau ini trap flag ini adalah single step. Nah, ini kita pengennya kan running dalam full speed, tidak bisa di enable pada saat interupsi, pada saat prosedur interupsi itu dijalankan. Kemudian berikutnya ini sama dengan pada saat kita call ya, memanggil suatu prosedur, maka CS itu di-push ke stack dan IP, instruction pointer itu juga di-push ke stack. Nah, yang membedakan adalah bahwa kalau call instruksi call itu kan alamatnya sudah berada di dalam instruksinya itu, ya, dalam instruksinya. Nah, kalau ini interrupt, proses yang kelima ini adalah mencari interrupt vektor. Dari mana? Dari interrupt vektor table. Ya. Karena tadi kita sudah punya tipenya berapa? Tipe 1, tipe apa? Sorry ya, kita di atas 31 ya, berarti mungkin 32, 33 dan seterusnya. Atau mungkin ya tadi kalau yang di 0 sampai 31 itu yang sudah di reserve oleh Intel, itu berarti ya dicari pada alamat ya, dari 0 sampai 80. Ya, intinya di 1 kilo pertama dari memori. Yang mana kemudian isinya tadi ada 4 byte ya tadi ya. 2 byte pertama adalah atau pada alamat rendah, alamat yang lebih kecil itu berisi offset, yaitu instruction pointer, dan alamat yang lebih tinggi itu adalah code segment. Nah, berikutnya karena CS dan IP sudah diset sesuai dengan interrupt vector pada interrupt vector table, maka yang terjadi adalah interrupt service prosedurnya akan dieksekusi. Ya, ini sebenarnya mirip dengan pemanggilan prosedur biasa. Nah, tapi bedanya di sini tadi. Ya, ini kemudian ada flag register. Ya, nomor 1 dan 2 ini. Yang beda di nomor 1 dan 2. Ini di real mode. Nah, nanti setelah selesai nanti akan returnnya menggunakan instruksi iret. Jangan lupa. Kenapa? Kalau tidak menggunakan iret, langkah nomor 2 ini 2 dan 1 ya. Ini tidak akan dilakukan oleh prosesor. Karena apa? Kalau menggunakan red saja, yang terjadi hanya ini saja. Nomor 3 dan nomor 4. Nah, di protected mode ini saya kira juga nanti ini sekilas saja, sama, konsepnya sama, cuman bedanya adalah sekarang bedanya di tabelnya. Tabelnya itu bukan di 1 kilo pertama dari memori, tetapi bisa dimanapun letaknya. Nanti lokasinya di mana itu akan ditunjukkan oleh interrupt descriptor table address register. Yang mana isinya sama, tetap jumlahnya sama, 256 interrupt deskriptor, nah ini bukan vektor tapi deskriptor. Yang mana masing-masing satu entry itu berukuran 8 byte, ya, 8 byte. Jadi ukurannya bukan 1 kilo tetapi 2 kilo untuk interrupt deskriptor table. Istilahnya bukan vektor tapi deskriptor. Masing-masing deskriptor berisi 8 byte. Di mana toh? Nah, di mana tadi di memori yang lokasinya itu ditunjukkan oleh interrupt deskriptor table register. Nah, masing-masing interrupt deskriptor itu berisi segmen selektor dan offset. Ukurannya offset adalah 32 bit.
Kemudian juga ada bit, ya ini dipakai di protected mode, present dan di privilege ya, privilege. Ini gambarnya seperti ini, satu item, satu entry. Nah, kalau tadi cuman di apa di real mode itu hanya ada dua, yaitu offset dan segmen dan offset. Kalau di sini lebih banyak lagi, ada offset dan ada segmen selektor dan juga ada informasi mengenai ini memorinya, informasinya ada di dalam memori atau tidak, yang ini present tadi. Kemudian di ya, privilege-nya apa? Yang ini konstanta nih. Operasinya juga mirip ya, artinya kalau secara operasionalnya juga mirip, hanya bedanya di tabelnya. Deskriptor tabel dan interrupt deskriptornya sedikit berbeda. Kalau prosedurnya masih sama. Nah ini interrupt flag dan trap flag ini akan dinolkan setelah apa? Setelah di push register flagnya di push ke memori. Ya. Oke, nanti di berikutnya ada gambar, saya kira mungkin nanti juga bisa dilihat di textbook lebih detailnya, atau sebenarnya ini di semester kemarin sebenarnya sudah ada materi ini. Intinya ada dua flag ini ya, interrupt flag dan trap flag. Di mana itu? Nah, ada ini interrupt dan trap. IF bernilai 1, maka pin interrupt request-nya itu bisa dijadikan input untuk meminta interupsi dari perangkat di luar prosesor. Tapi kalau 0, maka interrupt request-nya tidak akan menerima input. Ya. Sehingga tidak akan terjadi interupsi yang diakibatkan oleh perangkat di luar prosesor. Kalau yang di dalam prosesor gimana? Ya masih memungkinkan, masih mungkin terjadi. Apalagi kalau salah logik di dalam prosedur interrupt prosedur interrupt di dalam prosedur interrupt service prosedur terjadi, katakanlah mungkin apa, divide by zero atau ada overflow dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa terjadi. Nah, untuk trap flag ini eksekusinya tiap satu instruksi berhenti nanti ya. Jadi katakan berhenti itu ya, single step tadi ya. Nah, antara interrupt flag dengan trap flag bedanya adalah bahwa kalau interrupt flag itu kita punya dua instruksi, STI dan CLI. Untuk apa? Untuk mengaktifkan dan untuk mendisable. Set interrupt itu mengaktifkan interupsi dari apa, pin INTR tadi. Kalau CLI clear interrupt itu berarti menonaktifkan pin INTR. Tetapi kalau yang ini trap flag kita tidak punya instruksi. Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Caranya adalah dengan memanipulasi. Apa yang dimanipulasi? Oke, kalau tadi masih ingat bahwa pada saat terjadi interupsi atau prosedur interupsi itu adalah yang pertama adalah mempush register flag ke dalam stack. Nah, yang kita lakukan adalah dengan mengubah nilai trap flag yang sudah dipush ke dalam stack supaya apa? Supaya trap flag-nya berubah dari 0 menjadi 1 atau sebaliknya dari 1 menjadi 0. Caranya bagaimana? Ya, kita harus buat interupsi.
Ini adalah prosedur bagaimana kita melakukan trace atau single step itu. Ya, single stepnya gimana caranya? Ya, kita bikin prosedur. Ada TR on, trap on, dan TR off, trap off. Yang mana masing-masing prosedur ini dipasang pada interrupt nomor atau tipe 40 heksadesimal dan interrupt tipe 41. Nah, supaya single step-nya aktif, maka kita harus panggil ini. Bukan panggil prosedur. Nah, kalau memanggil prosedurnya tidak mungkin bisa, tapi kita harus memanggil dengan menggunakan interrupt 40. Nah, kemudian kalau mematikan nanti kita gunakan interrupt 41. Nah, gimana itu ilustrasinya? Nah, ini interrupt service prosedur atau interrupt handler. Ini trap on, ini untuk mengaktifkan trap. Caranya adalah dengan memanipulasi flag tadi yang sudah di-push ke dalam stack, kita manipulasi. Nah, ini ada salah sedikit ya, nih ada koma ini harusnya. Yaitu di sini. Ya. Or AH,1. Ini kok bisa? Nanti dilihat di register flag tadi gimana? Posisinya gimana? Kenapa kok bisa or AH,1 ini jadi mengeset trap flag-nya? Nanti silakan dilihat di posisinya. Nah, seperti itu. Nah, di sini bukan red tetapi ired. Kenapa? Karena ini adalah interrupt service prosedur. Interrupt service prosedurnya adalah memanfaatkan tadi bahwa register flag itu di-push ke dalam stack sehingga kita bisa memanipulasi di sini. Nah, setelah ired ini nanti yang kita lakukan perubahan di stack itu akan dikembalikan ke register flag sehingga apa? Setelah selesai interrupt service prosedur ini, maka akan menjadi aktif. Menjadi aktif. Nah, sebaliknya untuk trap off, nah itu kebalikannya. Nah, ini polanya saja yang beda ini ya. Ini polanya saja yang beda ya. Ini or, ini and. Kemudian polanya atau maskingnya itu beda. Ini juga menggunakan interrupt. Nah, kalau sudah aktif, maka kita harus menyiapkan interrupt service prosedur ketika terjadi interrupt berapa tadi ya? Interrupt 1 ya. Jadi setiap kali selesai mengeksekusi, maka nanti akan terjadi interrupt 1 yang mana kita harus lakukan prosedur di sini. Nah, kalau di sini contohnya adalah apa? Menyimpan semua register AX, BX, CX, DX, SP, BP, SI, DI. Nah, ini interrupt service prosedurnya untuk yang single step. Trace, ini trace. Ini nama prosedurnya adalah trace. Yang ini nanti akan dieksekusi setiap kali selesai mengeksekusi satu instruksi. Nah, secara pemrograman ini sama dengan prosedur yang biasa ya prosedur. Nah, semua sudah familiar dengan prosedur di dalam bahasa assembly. Itu mudah ya, artinya mudah. Tetapi perlu diingat, jangan lupa ini ired. Bukan red tetapi ired. Nah, kalau sudah kita buatkan prosedurnya, bagaimana kita kemudian bisa menginstal? Ya, menginstal itu adalah sebenarnya menempatkan alamat atau lokasi dari prosedur tadi.
Prosedur ini tadi itu berada di mana toh? Alamatnya berapa? Awal dari prosedur atau instruksi pertama ini berada di alamat berapa? Nah, alamat berapa? Nah itu dicontohkan di sini menggunakan DOS, ya, sistem operasi DOS itu menggunakan service 31 dengan interrupt 21H. 21H. Nah ini selama tidak ada perubahan, maka selamanya nanti setiap kali interupsi 40 tadi, maka akan mengeksekusi, ya ini tadi 40 tadi ini ya, ini tap on, yang ini 40, yang ini 41. Nah ini ilustrasinya untuk bagaimana menginstal interrupt. Nah kita lihat di sini, ini satu program, ya, ini satu program. Kalau kita lihat di sini di akhir program tidak ada instruksi untuk terminate programnya. Hati-hati, ya hati-hati. Kenapa? Kok tidak ada terminate? Karena apa? Karena kalau di terminate maka program yang ada di memori itu nanti akan dianggap atau dihapus oleh sistem operasi, dianggap kosong memorinya. Sementara sebenarnya kita sudah menginstal apa ini? Menginstal interrupt ini, ya. Menginstal interrupt prosedurnya, interrupt rutinnya tadi. Nah, oleh karena itu kalau kita memasang interrupt, maka kita tidak boleh kemudian menterminate program kita supaya tidak tertimpa oleh program yang lain. Sehingga di sini perlu, ini cukup dengan kalau di sini istilahnya resident, ya, make ini resident sebenarnya, 31 itu resident itu dalam tanda kutip terminate tetapi tidak dihapus, ya. 31 ini pakai service 31. Nah, kalau di EMU 8086 kita juga sebenarnya bisa mengemulasikan, tetapi kan tidak ada yang residen. Sebenarnya di dalam EMU 8086 itu tidak ada layanan 31. Sebentar, mana tadi kok hilang? Oke, ini saya ganti sharingnya dengan sudah kelihatan ya untuk kodenya ya. Di situ ada, ini sebenarnya contoh saja, contoh kalau kita bagaimana mengubah tadi ya, trap on dan trap off. Nah, kita lihat dulu yang di bawah. Ada prosedur. Ya, ada prosedur trap on. Jangan lupa var ya, bukan near, bukan short. Kemudian ada prosedur trap off, ya, TR off. Nah, ini isinya sama dengan tadi, contoh yang tadi di textbook juga ada, Cuman saya tambahi karena tadi ada usage ya, AXBP tadi. Ini sebenarnya usage itu otomatis nanti ada push ke tambahan ini, tambahan 2 baris ini, push AX dan push BP. Kemudian kita harus menambahkan di akhir, jangan lupa sebelum iret. Sebelum iret ini pop BP dan pop AX. Di dalamnya ini sama dengan contoh di textbook. Sama juga dengan yang
TR off juga seperti itu. Bedanya cuma di polanya. Ya ini di pola ini ya, pola. Ya di sini saja. Oke, berikutnya dari awal di sini ya. Bagaimana cara di EMU 8086 untuk menginstal interrupt vektor. Nah, kita gunakan service ini. Servisnya 25. Service 25. Service 25, kemudian ini adalah tipe interrupt-nya 40 dan di sini di bawah 41. Nah, parameter dari parameter alamat yang harus disimpan di dalam vector table, intravector table, itu di sini kalau di DOS itu adalah di DSDX, ya, DSDX. Nah ini kita lihat, ini ya intinya di sini. DS dan DX itu menyimpan CS dan bukan IP, tapi ini awal dari prosedur. Nah, awal dari prosedur. Ya, IP-nya nanti jadi awal prosedur. Ya, ini. Ya, jadi kita simpan dulu CS, karena kan dari CS ke DS itu langsung tidak bisa, maka kita simpan dulu ke AX, berikutnya dari AX ke DS. Nah, ini menjadi code segment yang nanti akan disimpan di dalam vector table. Kemudian DX kita isikan dengan offset dari prosedur. Nah, prosedur apa ini? Ini trap on, ya, TR on. Baru kemudian kita siapkan untuk tipe 40, dan kemudian kita tambahkan ini AH25, ini adalah service 25 dari interrupt 21. Kemudian interrupt 21 kita panggil. Sama juga dengan yang interrupt 41 untuk tap off. Tap off. Nah, selanjutnya setelah terinstall, nah ini sudah terinstall. Kalau kita tidak bangkitkan interupsi, maka prosedur TR on dan TR off itu tidak akan aktif, atau interupsinya tidak akan aktif. Maka berikutnya, kalau kita pengen menjalankan menjalankan ini, itu kita panggilnya menggunakan interrupt 40, bukan dengan call TR on. Nah, ini salah ini. Yang call TR on itu salah. Kenapa? Karena tadi ada perbedaan antara interrupt dengan call. Bedanya adalah bahwa flag register itu disimpan di dalam stack. Kalau kita menggunakan call, maka flag register tidak akan disimpan di dalam stack, yang akibatnya apa? Kita tidak bisa mengubah. Mengubah trap flag. Nah, jadi kita harus gunakan interrupt 40. Nah, berikutnya nanti instruksi ini akan jadi single step. 1. Nah, ini sebenarnya nanti ini saya belum menambahkan satu prosedur lagi ya. Untuk apa? Untuk menyimpan tadi trace tadi ya, prosedur trace tadi perlu ditambahkan interrupt satu tadi ya, interrupt 1 tadi kita harus aktifkan juga. Karena di sini tidak ada, maka ya ini contoh saja bahwa di sini nanti ada single step. Sampai apa? Sampai di off-kan. Yaitu dengan memanggil interrupt 41. Nah, itu
contoh bagaimana kita membuat interrupt service prosedur dan bagaimana kita menginstalnya. Oke, saya kembali ke slide-nya. Oke, saya kembali ke sini. Nah, berikutnya kita bicara mengenai hardware interrupt. Hardware interrupt. Kalau tadi kita utamanya bicara ke software interrupt. Nah, yang hardware interrupt bagaimana? Di sini ada 2 pin yang bisa kita gunakan, ada NMI dan INTR. NMI itu akan mengakibatkan interrupt tipe 2, dan ini otomatis tipe 2, karena apa? Sudah didekode secara internal. Tetapi kalau yang INTR, itu harus didekode secara eksternal. Nah, kita bisa memilih tipenya untuk INTR itu mulai dari antara 20 sampai dengan FF yang tadi ya, yang tersedia untuk user. Karena yang 0 sampai 31 sudah dipakai oleh Intel. Nah, kemudian juga ada pin INTA. Tapi ini adalah output, yang mana adalah untuk merespon adanya input INTR atau permintaan interrupt dari device, yang kemudian apa? Nah, ini tadi, angka ini tadi, itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari pin D0 sampai D7, atau dari database. Database-nya dari pin yang 0 sampai pin 7. Jadi kalau ada interrupt acknowledge, maka device yang meminta interupsi tadi harus menyediakan tipenya melalui database pada jalur D0 sampai D7. Nah, ini ada gambar ini ya. Nah, ini gambar yang paling sederhana seperti ini. Ada ini yang kaitannya dengan interupsi eksternal ya, atau interupsi hardware, yaitu NMI, INTR, dan INTA. Ini active flow, di sini ada bulatan ini. Oke. Non-maskable interrupt itu di sini disebut sebagai edge trigger. Artinya apa? Pada saat terjadi transisi dari 0 ke 1, ya, positive edge, ya, 0 ke 1. Ya, bukan logik ya, bukan nilainya, tetapi pada saat terjadi transisi itu terpicu. Nah, NMI-nya terpicu. Nah, di sini ada syarat bahwa meskipun di sini adalah edge trigger, tetapi pin NMI itu harus berlogika 1, harus logikanya 1, sampai sudah interupsinya dikenali oleh prosesor. Tapi sebelumnya itu harus bernilai 0. Jadi intinya supaya bisa dikenali sebagai NMI, sebelum berubah jadi 1, itu harus bernilai 0 paling tidak selama 2 clock. Ya, paling tidak selama 2 clock. Terlalu dekat tidak bisa, jadi kurang dari 2 clock tidak bisa. Biasanya digunakan untuk apa? Ya, kaitannya dengan hardware sih.
contohnya parity error, kemudian apa power failures, ya, kegagalan apa daya itu. Nah ini contohnya seperti ini. Oke, ini contohnya ada contoh ya, NMI digunakan ketika powernya itu mati, sehingga bisa komputer bisa memiliki kesempatan untuk menyimpan apa, register kemana, bisa jadi ke memori yang di backup dengan baterai atau ke EEPROM atau yang lainnya. Intinya supaya informasinya tidak hilang. Nah ini gambarnya seperti ini. Ini adalah sumber listriknya, tegangan apa atau AC ya, listrik AC. Kemudian di sini ada multivibrator, dan ini ada sinyal NMI-nya. Yang ini dihubungkan dengan pin NMI pada prosesor. Kalau ini putus tegangannya, maka nanti ini akan naik, logiknya naik dari 0 menjadi 1. Ya. Nah, pada saat naik itu kemudian ya, terjadi NMI. Nah, ini contoh apa? Ya, battery backup memori. Bagaimana terjadi untuk mengaktifkan memori ini. Jadi listriknya mati tetapi memorinya masih aktif ini. Kenapa? Dapat supply dari baterai. Ya ini baterainya ini. Dapat supply dari baterai, memorinya tidak akan berubah isinya atau tidak akan hilang isinya. Sehingga nanti kalau nyalakan lagi mendapatkan power, maka memorinya tetap tidak ada yang hilang. Oke, itu untuk NMI. Nah, untuk interrupt request ini level sensitif, artinya apa? Bukan edge triggered ya, tetapi level nilai. Sehingga sebelum mendapatkan sinyal interrupt acknowledge, maka pin atau input interrupt request itu harus bernilai 1. Nah, ini otomatis akan di-disable, interrupt request akan di-disable, supaya tidak ada terjadi interupsi di dalam interupsi. Nanti akan di-enable lagi oleh interrupt return. Ya. Nah, ini yang untuk 80386 sampai dengan Core 2 pada protected mode atau 32 bit, itu interrupt return double word nya, iret D. Sementara kalau 64 bit, iret Q. Ya. Kemudian prosesor akan menjawab dengan ini, intinya interrupt acknowledge untuk menerima apa? Menerima vektor type number pada database dikoneksi D0 sampai dengan D7. Nah, ini nanti kita lihat timing diagramnya. Ini timing diagramnya. Jadi kalau ada request, interrupt request, terus kemudian dijawab dengan interrupt acknowledge. Nah, di sini ada dua. Nah, ini ada dua. Interrupt acknowledge-nya itu dua sinyal.
dua kali ya ini. Ya, 2 kali interrupt acknowledge. Gunanya untuk apa? Untuk mengirimkan 2. Karena tadi apa 256 ya, 256 sorry, yang ini tidak dipakai ya, ini 256 itu 8 bit, jadi sebenarnya cukup 1, tetapi di sini hanya ada dua sinyal untuk interrupt acknowledge. Jadi ini sebenarnya bisa ya, data mulai ya, di depan di sini sebenarnya sudah bisa disiapkan, tetapi yang diterima yang kedua ini. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita panjangkan juga boleh nih, kita panjangkan di sini. Ya, kita panjangkan. Karena apa ini, kalau kita lihat ada tanda bintang ini ya. Ini biasanya ada datanya, artinya vektor number-nya sudah valid, tapi diabaikan oleh prosesor, akan diabaikan. Yang dipakai yang ini. Nah ini contoh interrupt vektor nomor atau tipe FF. Ini D0 sampai D7 langsung dihubungkan dengan VCC atau logiknya 1. Nah kalau ada interrupt acknowledge, ya di sini pasti akan muncul angka FF. Angka FF. Ini kita gunakan tri-state buffer ya, tri-state buffer. Ini bisa tri-state buffer untuk membangkitkan ini angka tipe atau tipe interruptnya, ya, tipe interruptnya. Oke, kalau kita lihat seperti ini, jadi ini tri-state buffernya. Kemudian di sini ada deep switch untuk kita mengatur, ya, kita mengatur apa interrupt tipe berapa. Ya. Nah, ini kalau di sini contohkan konfigurasi ini adalah tipe 80, ya, tipe 80. Tapi ini kita bisa ubah dengan mengubah switch-nya ini. Ya, kita ubah sehingga nanti keluarannya di sini bisa ya bukan cuma 80 tapi bisa apapun sebenarnya. Nah ini kalau di sini ada ya, mengubah ya interrupt tadi kan level logic ya, logic ya, ininya 0 atau 1 saja, tapi di sini kita bisa ubah menjadi edge triggered, ya, edge triggered. Ini diubah menjadi edge triggered di sini ya, yang di sini. Kalau di sini sudah level logic, ya, di sini sudah level logic. Nah ini kembali lagi ke contoh yang di bab 11, yang mana kalau di bab 11 itu menggunakan metode polling. Intinya bahwa ada proses atau looping, programnya itu menunggu atau mengecek berulang kali sampai dengan datanya siap atau belum. Nah itu tadi berarti apa? Kerjaannya bukan mengerjakan hal yang lain, tetapi dia menunggu. Tidak bisa mengerjakan yang lain, tapi dia menunggu dengan cara mengecek apakah sudah ada data dari keyboard atau belum, atau di 8255-nya sudah ada data atau belum. Nah kalau dengan menggunakan interrupt, maka kita bisa atau prosesor bisa mengerjakan instruksi yang lain sambil menunggu adanya data dari keyboard atau dari 8255. Nanti akan dibangkitkan interupsi. Tipenya di sini contohnya adalah 40H.
Oke, ini contohnya. Kita lihat, nah ini interrupt-nya di sini. Nah, ini yang masuk ke prosesor, pin interrupt request. Kalau di contoh bab 11 sebelumnya itu tidak ada ini, tidak menggunakan ini, ya, tidak menggunakan ini, sehingga harus dicek, harus ada polling, polling ya, bukan pooling, polling untuk mengecek apakah ini sudah ada data atau belum. Kalau ini pada saat keyboardnya diklik, dipencet, maka ini akan membangkitkan strobe di sini. Kemudian data yang ada di sini itu akan disimpan di sini. Sambil apa? Ada interupsi ke prosesor. Ada interupsi ke prosesor. Nah, nanti data di sini bisa dibaca dengan instruksi in, ya, dengan instruksi in dari prosesor ya, dari program, di dalam interrupt service prosedurnya. Oke. Nah, untuk interrupt service prosedurnya saya kira di textbook ada ya. Nanti bisa dilihat di textbook ya, itu ada interrupt service prosedurnya untuk keyboard, contoh di situ. Nah, ini tadi baru satu device saja, atau satu tipe interupsi itu. Bagaimana caranya kita mengekspand atau memperluas struktur interupsinya? Ya, jadi bisa ada banyak, meskipun hanya satu pin, ya, satu pin yang disediakan oleh prosesor, tapi banyak device atau banyak perangkat bisa membangkitkan interupsi. Nah, ini yang pertama ada sampai dengan 7 ya ini ya. Interrupt request itu bisa sampai 7 interupsi, atau kemudian juga caranya bagaimana daisy chain. Ada tambahan software polling. Ya, ini software pollingnya ini yang mengecek. Nah, ini contoh yang pertama adalah, atau cara yang pertama itu dengan menggunakan 74 AL S244, yang mana kita bisa menambahkan sampai dengan 7 interupsi, ya, perangkat ya, 7 perangkat yang menginterupsi. Ya, kita lihat di sini satu pin ini bisa diekspand menjadi, di sini ada 7, ya, ada 7. Terus kemudian nanti sesuai dengan interrupt-nya di sini, sesuai dengan yang menginterupsi, interrupt type-nya nanti akan berbeda. Ya, akan berbeda. Jadi interrupt request nomor 0 ini nanti akan berada pada tipe interupsi tertentu. Demikian juga IR1, IR2 dan seterusnya. Ya, jadi satu pin ini bisa dipakai oleh banyak perangkat. Nah, ini bagaimana operasinya? Jadi salah satu dari ketujuh interrupt request tadi, interrupt request itu menjadi 0, maka output dari none itu menjadi 1. Artinya apa? Di sini tadi jadi ada interrupt request, ini 1. Kalau ini ada 0, salah satu jadi 0, maka ini akan jadi 1.
Nah, interrupt vektornya nanti tergantung dari interrupt atau IR mana yang aktif. Jika 2 atau lebih interupsi terjadi, maka nanti akan ada interrupt vektor baru. Ya. Atau sebenarnya ini gabungan nanti, jadi gabungan itu. Tapi dengan tipe yang berbeda, dengan masing-masing. Ya. Ini tadi asumsinya adalah kalau kita tidak ada yang bareng gitu ya. Kalau tidak yang bareng maka nanti akan berbeda. Kita bisa menentukan IR0 itu vektornya berapa, IR1 vektornya berapa, IR2 vektornya berapa, dan seterusnya. Tapi kalau kemudian ada dua yang pada saat yang sama itu bernilai 0 atau terjadi interupsi, maka nanti akan muncul tipe baru di luar dari yang 6 ini. Nah, itu yang kemudian kita perlu atasi. Gimana caranya? Ini ada daisy chain. Daisy chain ini kita hanya menggunakan satu interrupt vektor. Ya, satu interrupt vektor. Ini contohnya adalah 8255 itu di daisy chain sebanyak 4 interupsi atau interrupt request yang dihubungkan dengan satu input interrupt. Nah, ini logiknya sama dengan tadi ya. Jika salah satu dari interrupt tadi bernilai 1, maka interrupt input ini juga akan 1. Nah, ini contohnya ini. Ada 2, 8255. Ini bisa masing-masing bisa ada interrupt A, interrupt B. Ini juga ada interrupt A, interrupt B. Berarti ada 4 interrupt oleh 2 chip 8255. Tetapi inputnya cuma 1. Nah, nanti perlu dicek. Di sini setelah ada terjadi interrupt di sini perlu dicek. Sebenarnya mana tuh yang membangkitkan interrupt dan interrupt yang mana. Nah, nanti harus ada prosedur untuk polling tadi, polling. Ya. Nah, ini mencari mana tahu sebenarnya interrupt yang yang membangkitkan interrupt itu yang mana, yang ini atau yang ini, dan interrupt yang mana, interrupt yang B, A, atau yang ini B atau A ini. Nah, cara yang lain, cara yang terakhir adalah dengan menggunakan programmable interrupt controller. Nah, ini ada ini bisa sampai 8 interrupt dengan prioritas. Yang ini juga bisa di-cascade sehingga kita punya 64 interrupt request. Ditumpuk itu ya, ditumpuk di jejer-jejer gitu ya, di cascade lah, ditumpuk. Ada 1, berarti butuh 9 ya, 18259 dan 88259. Oke, nah ini deskripsinya masing-masing ada, ini ada data, ini nanti connect-nya ke database, kemudian ini interrupt request-nya ini dari device yang membangkitkan interupsi, kemudian ini nanti bisa di cascade dengan 8 chip 8259, dan ini untuk konfigurasi dan untuk membangkitkan ke prosesor ada interrupt. Oke, saya kira waktunya sudah habis. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin?
untuk masing-masing penjelasan ini saya kira nanti bisa dibaca di textbooknya ya. Nah, cas ini cascade, CS chip select untuk programming dan kontrol. Interrupt acknowledge ini input yang dikonekkan ke interrupt acknowledge dari prosesor. Kemudian A0 ini address, ini untuk memprogram itu. Ini write, read, ini juga untuk memprogram. Kemudian INT ini connect ke INTR pin dari prosesor. Begitu, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, sebentar, ini ada log tadi di mana ya, log cari dulu. Slide ke 50. Oke.
Oke, untuk log ini ya, ini kembali ke chapter 9 di halaman, kalau sambil buka bukunya itu di halaman berapa ya, sebentar, 307. Nah, itu ada log, itu adalah output dari prosesor itu untuk mengunci peripheral ya dari sistem. Ya, intinya apa? Ya apa? Dikeluarkan dari sistem supaya tidak terjadi interrupt tadi ya. Intinya tidak di dalam sistem busnya prosesor, sehingga pada proses ini tidak terganggu adanya interrupt. Ya, muncul interrupt lagi itu nggak terganggu. Sehingga ini memang mekanisme untuk pada saat sudah acknowledge oleh prosesor itu device, tentu saja device yang tidak meminta ya, device yang tidak meminta itu dikeluarkan dari sistem ya, dikeluarkan dari sistem. Sudah ketemu belum yang di halaman 307? Nah, ya intinya seperti itu. Ya. Gimana, ada lagi komentar atau pertanyaan? Dibacanya tuh tahan. Aman. Fatahun. Fa'ali. Kalau nggak kayak yang tilawah itu jadi distopi Kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa tidak kita akhiri untuk sesi hari ini? Ya, kita sudah sampai ke apa? Ke interrupt controller, ya, programmable interrupt controller. Nanti mungkin saya sampaikan melalui si master untuk materi sisanya, sambil saya tambahi dengan ya sedikit rangkuman gitu ya. Halo. Itu Mister siapa ya? Halo. Itu siapa yang ngajar? Iqbal. Hah? Ya. Iya. Oke ya, berarti bisa kita akhiri. Terima kasih ini atas kehadirannya. Nanti untuk presensi saya ini yang nggak hadir siapa nih ya? 38 udah semua ya, 39 toh semua ya? Enggak, tapi semua dianggap hadir aja lah. Oke, terima kasih kehadirannya, sudah menyimak suara saya. Yang mungkin ada noise di belakang, mohon maaf ya. Ya, karena kondisi kita ketemu lagi ya minggu depan. Saya kurang tahu kita bisa seperti ini lagi atau secara asinkron ya. Nanti kita lihat untuk minggu depan. Ya, terima kasih. Sehat selalu. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.